nilai keagamaan Islam benar-benar menancap di sanubari anak-anak ini, sehingga kemauan untuk mencintai ilmu, mencintai diri sendiri, mencintai orang lain dengan cinta terhadap Allah, berdasarkan cinta terhadap Allah dan Rasulullah, sehingga akan lahirlah anak-anak yang memang cinta kepada lingkungan, cinta kepada tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Edu dan sahabat podcast dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya bisa menyapa Anda semua kembali dalam podcast Ramah Kemenak Demak, Ruang Aspirasi, Moderasi, dan Harmoni. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah PAI sebagai benteng moral Gen Z. Bersama saya telah hadir narasumber yang sangat luar biasa, sosok perempuan yang sangat inspiratif dan luar biasa di bidangnya. Ini sepertinya narasumber kali ini akan berkenalan sendiri. Bangga Bu. Assalamualaikum Mbak Restu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk ikut bicara di podcastnya Podcast Ramah dengan nasi yang luar biasa. Perkenalkan, nama saya Salma Munawarah. Saya adalah Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak. Bersama saya, silakan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bilqis Hanan Mufidah. Saya di sini selaku sebagai Ketua Forum Rohis Kabupaten Demak, dan juga saya di sekolah berasal dari SMA N1 Demak sebagai Wakil Ketua Umum dari Rohis SMA N1 Demak. Oke. Rohis, tahu ya Mbak Rohis? Sepengetahuan saya adalah organisasi tentang keislaman gitu nggak sih Bu? Betul, Rohani Islam. Rohani Islam, berarti ini ketua yang se-Kabupaten Demak Betul. gitu ya? Iya. Oke. Gen Z itu nggak terlepas sama yang namanya dunia digital Bu ya. Meskipun begitu, kadang itu dunia digital jadi dampak negatif tersendiri bagi kalangan Gen Z itu sendiri. Oke Bu Salma, tema kita kali ini adalah tentang Gen Z ya Bu ya. Kalau mendengar kata Gen Z, yang terlintas di benak Bu Salma Bu? Jadi begini, kita itu kan ada yang mengidentifikasi, memetakan tipe generasi sesuai masanya. Nah, kayak saya kelahiran 80-an, kelihatan berapa Mbak? 90 pada 80-an. Itu kan masuknya milenial ya Mbak ya, sampai 94-95 lah. Setelah itu masuklah yang namanya Gen Z, generasi Z. Kayak Gen Z atau milenial? Gen Z dong Bu. Oh, Gen Z. Gen Z. Terus ada lagi ini Bilqis dari Rohis, ini juga Gen Z. Nah, kita dibedakan itu dengan transformasi informasi dan teknologi yang luar biasa. Jadi panjenengan itu sudah masuk ke anak-anak yang native digital. Memang hidupnya itu untuk digital tuh sudah seperti dirinya sendiri gitu. Beda kalau saya, ada hal baru tentang digital, kita mesti belajar dulu gitu. Belajar dulu, penyesuaian. Tapi nek panjenengan berdua ini kan adaptif banget ya terhadap digitalisasi. Nah, bedanya tuh di situ. Tapi berarti itu ya Bu ya, tantangan moral pada Gen Z sendiri tuh juga bertambah ya Bu ya? Iya, karena semakin banyak zamannya, pengaruh-pengaruh itu semakin banyak Mbak. Walaupun digitalisasi itu jangan diartikan selalu negatif ya. Digitalisasi itu ada pengaruh positifnya, ada pengaruh negatifnya. Dan ternyata secara realita banyak sekali pengaruh negatif yang yang terjadi di sekitar kita gitu ya, dari pengaruh HP, pengaruh media sosial, itu kan luar biasa. Nah, Bu Salma sebagai kasih PA ini bagaimana caranya untuk setidaknya mengurangi degradasi moral dari efek digital ini Bu, dari Gen Z? Mungkin saya jelaskan dulu dengan posisi saya saat ini ya. Baik, saya saat ini itu membidangi pendidikan agama Islam, yaitu guru-guru PAI di sekolah umum dari TK, SD, SMP, SMA, SMK.
Nah, jadi kami membina guru-guru dengan tentunya mengarahkan mereka bagaimana digitalisasi itu adalah suatu keniscayaan untuk mereka memfasilitasi pembelajarannya, media pembelajaran dengan menggunakan teknologi. Kita kan juga ambil satu sisi positif teknologi juga ya Mbak ya. Tapi di sisi lain juga kita dalam rangka untuk membentuk karakter, kita memaksimalkan medsos ini untuk berdakwah misalnya. Jadi kami beberapa kali nih Mbak sudah bikin event kayak misalnya lomba Instavlog, lomba dakwah kreatif. Jadi jangan sampai Instagram atau medsos ini diisi dengan banyak hal-hal yang negatif, tapi bagaimana kita mengerahkan anak-anak kita. Ini Rohis juga ya Mbak ya. Kayak misalnya Rohis ini punya program kayak bersih-bersih masjid, terus bagi-bagi zakat, terus mangrove udah jalan belum Mbak? Baru perjalanan. Itu bagaimana kita push kebaikan-kebaikan itu tidak hanya sampai hasil akhir, tapi sampai publikasi yang menarik sehingga memberi inspirasi banyak orang. Oke, berarti secara singkatnya dari sisi guru-guru itu didorong untuk secara nggak langsung bagaimana caranya guru-guru dituntut untuk kreatif dan menyelami dunia digital seperti yang dieksplor juga sama anak-anak Gen Z ini. Jadi kalau kita ingat bahwa penyebaran Islam di Indonesia itu kan melalui media budaya, ya kan? Saya tuh meyakini Mbak, kalau misalnya Sunan Kalijaga hidupnya sekarang itu pasti YouTuber loh Mbak. Benar loh, karena sekarang itu kita di era yang memang frekuensinya itu medsos banget, digital banget begitu. Nah, berarti untuk medsos dari Rohis sendiri yang dipakai apa aja Mbak saat ini? Saat ini karena baru pertama kali launching ya forum Rohis Kabupaten ini, jadinya saat ini baru menggunakan Instagram aja berarti, belum ke TikTok, YouTube gitu ya? Belum. Oh gitu. Kalau sekarang konten-kontennya berupa apa Mbak? Kalau saat ini kita masih membuat konten seperti peringatan Hari Besar Islam, sekedar poster, tapi kita menggunakan pengingat bagi pengguna media sosial. Terus kita juga kan sedang ada program kerja yang namanya itu bersih-bersih musola atau masjid sekitar Kota Demak. Nah, baru itu aja sih sebetulnya. Oh gitu. Baru Desember kemarin dilantiknya, baru banget ya. Iya. Penasaran sama program bersih-bersih masjid ini tuh hanya dilaksanakan mendekati Ramadan atau nanti akan berlangsung lama gitu? Nah, ini cukup menarik pertanyaannya karena memang kebanyakan pembina saya yang di sekolah juga dan juga beberapa teman saya tuh sempat bertanya, ini kegiatannya hanya untuk menyambut bulan Ramadan atau tidak? Sebetulnya kita bisa lah bebas untuk berperspektif tentang program kerja ini mau dilaksanakan kapan saja. Boleh menerima sebagai program kerja ini sebagai penyambutan bulan Ramadan, tetapi bagi saya setelah bulan Ramadan saya sebagai ketua juga akan tetap melanjutkan program kerja tersebut karena bagi saya itu positifnya banyak sekali. Yang pertama, kita bisa memulai banyak relasi dengan para pengurus masjid dan musola sekitar Demak. Kita juga bisa mengetahui, oh ternyata di Demak ini banyak banget tempat ibadah yang harus dirawat karena kan enggak semuanya itu ada pengurus yang aktif merawat itu. Jadi bagi saya sebagai organisator di Rohis dan juga sebagai ketua di forum Rohis ini memiliki rasa pengenlah menjaga gitu, karena ini kan juga berkaitan dengan agama Islam juga. Toh Rohis kan juga sebagai organisasi yang berkaitan dengan kegiatan agama Islam gitu. Kalau kita selaku pembinanya, kegiatan yang dilakukan Rohis ini sepanjang tahun Mbak. Jadi tidak hanya menyambut Ramadan. Yang menyambut Ramadan dari seksi PAI sendiri itu semua sekolah dari TK, SD, SMP, SMA itu mengadakan bersih-bersih tempat ibadah di sekolahnya, juga tarhib Ramadan. Tarhib Ramadan ada bersih-bersih masjid sama pesantren Ramadan. Jadi untuk yang serentak ada sendiri menyambut Ramadan. Kalau Rohis ini berkala, jadi tidak hanya menyambut Ramadan saja. Bu, selanjutnya apa sih metode PAI yang bisa diterapkan untuk Gen Z ini? Oh begini, jadi saat ini Kementerian Agama itu sedang mengembangkan kurikulum berbasis cinta. Kalau kurikulum berbasis cinta itu untuk madrasah, kami di PAI itu mengintegrasikan yang namanya Panca Cinta.
Pancar cinta, Mbak. Itu Bu. Jadi yang pertama itu bagaimana kita sebagai manusia harus cinta kepada Allah dan Rasulullah. Itu suatu keniscayaan ya, karena kita adalah orang beriman. Yang kedua, cinta diri. Kita harus mengajarkan kepada anak untuk selalu cinta diri. Jadi jangan sampai melanggar yang menjadi hak diri. Misalnya ya Mbak ya, harusnya tidur pada jam tidur tapi banyak yang masih begadang, harusnya mandi pada waktunya Mbak, kalau mandi iya kan? Iya. Iyalah, sampai lupa makan gitu kan. Saya juga lupa makan Mbak, udah makan lupa. Okay. Terus ini cinta kepada diri sendiri dan orang lain Mbak. Tidak hanya cinta kepada diri sendiri, tapi kita juga harus meningkatkan empati kita, sosial kita, cinta kepada orang lain. Dan yang ketiga, yang tidak kalah penting itu adalah cinta ilmu pengetahuan. Bagaimana kita memacu anak kita untuk selalu memperdalam critical thinking-nya, terus selalu cinta akan belajar. Yang keempat, cinta kepada lingkungan. Ini selaras dengan yang digagas oleh Menteri Agama terkait ekoteologi. Makanya saat ini Rohis juga mencanangkan penanaman mangrove ya Mbak ya. Penanaman mangrove, bersih-bersih masjid, ini adalah salah satu implementasi dari cinta lingkungan. Dan yang kelima adalah cinta tanah air. Nah, cinta tanah air ini untuk termasuk sesuai dengan ini ya, toleransi, moderasi beragama gitu kan, komitmen kebangsaan kita lah. Nah, 5 ini kita integrasikan dalam materi PAI. Semua guru harus setiap mengajar itu mengintegrasikan 5 hal ini. Harapannya PAI bisa membentuk generasi-generasi emas kita nanti sebagai generasi dengan 5 cinta tadi. Begitu. Tentunya sarana yang dipakai harus menyesuaikan dengan sekarang. Jadi nggak bisa hanya khotbah saja, ceramah saja, kan nggak ada yang dengar ya Mbak kalau ceramah saja, karena anak sekarang itu kan lebih dengar yang dilihat di medsos gitu kan. Makanya cara guru-guru ini untuk mengajari putra-putri kita, anak didik kita, tidak melalui cara yang kuno. Kita pacu setiap guru itu harus mampu membuat media pembelajaran berbasis IT. Gitu. Ini programnya menurut saya juga udah bagus banget ya Bu. Tapi sependek pengetahuan saya itu juga rasanya kurang afdol kalau nggak ada peran dari orang tua gitu kan Ibu ya. Menurut Ibu sendiri gimana nih Bu? Jadi yang namanya PAI kalau hanya difahami sebagai satu mata pelajaran, kalau di sekolah PAI berapa jam Dok? PAI kalau di SMA 1 itu sekitar 3 jam. 3 jam untuk mengatasi untuk membentengi moral, itu nggak mungkin Mbak. Jadi makanya PAI di sini harus terintegrasi di sekolah, harus terintegrasi dengan kurikulum sekolah, harus mampu berkomunikasi dengan semua mata pelajaran selain PAI, dengan orang tua juga, dengan masyarakat juga. Jadi kalau tentang media Mbak saat ini kita harus terima kasih sama Kepala Dinas Pendidikan ini sudah menerbitkan edaran pembatasan penggunaan handphone. Jadi kita sekarang di sekolah udah nggak boleh jam belajar, udah nggak boleh bawa HP. Terus kita di rumah, setiap keluarga itu punya peran memberi waktu untuk main HP maksimal hanya 2 jam. Karena nggak mungkin kita cut di sekolah nggak boleh HP biar fokus belajar, tapi di rumah cul-culan los kan nggak mungkin ya Mbak. Makanya ada melalui FGD Dewan Pendidikan akhirnya diterbitkan regulasi dari Dinas Pendidikan maksimal 2 jam Mbak. Dan setiap orang tua itu harus punya parental control untuk anaknya, dan ada ada ketentuan dimanapun anak membawa HP itu tidak boleh di kamar sendirian, harus di ruang keluarga. Nah ini kan berarti kita tidak hanya berdiri sendiri sebagai PAI, tapi emang mengajak keluarga untuk berperan serta dalam membentengi anak-anak kita. Oke, jadi peran orang tua di rumah itu juga sangat penting ya Bu. Penting banget. Ya, semua yang dilakukan dari PAI sendiri nggak sia-sia lah katakanlah gitu ya. Iya, dan kita nggak mungkin bisa sendiri. Iya. Iya. Oke. Ya.
Oke Bu, tadi kan bicara soal Rohis ya. Rohis itu kan salah satu programnya PAI ya Bu ya. Kenapa sih Rohis mau capek-capek buat program banyak banget gitu kan? Bahkan menyita waktu itu juga di luar jam sekolah ya Bu ya? Ya, Silakan sih Dijelaskan. anggota ketua Rohisnya. izin menjawab sebelumnya. Kalau masalah capek-capek itu jelas pastinya seluruh anggota juga bisa mengeluh, dan saya sendiri pun juga sebagai organisator dari Rohis juga capek. Tapi menurut saya itu meskipun itu sebuah pekerjaan yang tidak ada gajinya, tapi bagi saya itu memang sangat-sangat berarti dan bermanfaat bagi masa muda para Gen Z. Terutama saya sendiri kan juga 2008 kelahirannya, yang berarti kan Gen Z kan. Nah, Sih banget. di umur yang ke-17 tahun itu, waktu Desember kemarin dilantik, saya kan diamanahi menjadi ketua di forum. Itu sungguh-sungguh sangat bikin saya kaget, karena memang kan sebelum saya masuk ke forum, saya juga aktif di organisasi Rohis di sekolah saya. Nah, jadi saya pun juga sudah merasakan bagaimana tuh capeknya berorganisasi, bagaimana capeknya menyiapkan berbagai program kerja yang akan dilaksanakan bareng teman-teman. Jadinya tuh kayak, bisalah. Ternyata ketika sudah dijalankan, alhamdulillahnya bisa. Nah, kalau masalah capek-capeknya kenapa, menurut saya sih kalau kata orang tua mah cari penyakit aja gitu ya. Tapi kalau kata saya enggak, itu kan bikin cerita buat masa tua nanti, dan juga ketika saya kuliah kan bisa rebranding diri saya, bagaimana saya menghadapi berbagai pertemanan sosial dan juga yang lainnya. Karena pastinya kan nggak cuma 1-2 orang saja yang akan saya temui ketika kuliah nanti. Di pekerjaan toh nantinya saya juga akan bertemu orang yang berbeda. Nah, dari pengalaman saya menjadi organisator dan ngapain capek-capek, itu bukan hanya sekedar hal yang sepele, karena bagi saya itu penting untuk mengasah diri saya. Toh peso pun kalau tajam harus diasah dulu kan, enggak yang cuma langsung iris langsung tajam, enggak, kan harus diasah dulu. Iya, benar. Sama seperti Gen Z itu nggak cuma yang hanya main HP saja untuk bisa mengasah, tapi kan dia bisa kan, harus bisa mengasah dirinya dalam real life, digital, dan juga sosial. Karena meskipun digital itu aja sosial, tapi kan kita juga harus bisa mengasah diri kita di real life, karena bagaimanapun juga kita kan kehidupannya secara real life, bukan digital. Jadi ini Mbak, yang harus difahami oleh semua siswa dan semua orang tua, bahwa kalau anak Anda bergabung di Rohis, maka itu sudah paling benar dan sebaiknya begitu gitu. Karena Rohis ini kan selain forum silaturahim sesama aktivis gitu ya, di dalamnya itu kan ada kajian bagaimana kita sadar bahwa ilmu agama di 3 jam di sekolah itu nggak mungkin cukup. Maka agar pemikiran kita terpupuk, pengetahuan kita terpupuk, salah satu jalan yang tepat itu melalui Rohis. Yang kedua, melatih kepemimpinan, ya kan? Karena mau nggak mau kalau dia berorganisasi, pasti yang namanya kepemimpinan kan dilatih bertahap begitu ya. Ya, salah satu jalannya adalah Rohis. Jadi udah paling benar lah gabung Rohis gitu. Dan nggak bakal rugi gitu ya Bu ya? Nggak bakal, kalau secara finansial dia rugi ya Mbak ya. Jadi kita itu Mbak nggak ada dana dari pemerintah untuk Rohis, ya kan? Mereka itu awal-awal iuran, ya kan Mbak? Iuran. Terus akhirnya kita berkembang lagi pendanaannya melalui apa Mbak? Melalui apa? Baju Rohis. Oh iya. Ini Mbak Bilkis, kita jual baju yang nanti keuntungannya 100% untuk pendanaan Rohis. Oh gitu. Jadi program-program yang sudah dicanangkan nantinya akan berjalan, salah satu penunjangnya dari jualan bajunya Bu ya? Jualan baju Rohis gitu. Oke. Kasih buat Mbak Restu. Nah. Ini tulisannya bisa by request Mbak. Oh gitu. Iya, ini kebetulan yang buat Mbak Restu nih dari Al-Quran. Boleh dilihatin Mbak di kamera. Nah, ini dari Al-Quran, artinya la tahzan. Biar Mbak Restu selalu ceria. Ini desainnya juga dari anak-anak Rohis? Iya, dari anak-anak Rohis. Dari anak-anak Rohis. Oke Bu, selanjutnya apa nih harapan Bu Salma untuk Gen Z sendiri Bu? Harapan saya, anak-anak sekarang itu adalah pemimpin kita di masa depan, dan pasti membawa Indonesia
ke arah baik dan tidak itu ada di tangan mereka. Harapan saya nilai-nilai keagamaan Islam benar-benar menancap di sanubari anak-anak ini, sehingga kemauan untuk mencintai ilmu, mencintai diri sendiri, mencintai orang lain dengan cinta terhadap Allah, berdasarkan cinta terhadap Allah dan Rasulullah, sehingga akan lahirlah anak-anak yang memang cinta kepada lingkungan, cinta kepada tanah air. Begitu. Saya mau tanya ke Mbak Bilkis juga nih, mungkin harapannya buat teman-teman seusianya apa nih? Harapan saya sih sebagai seumuran juga ya, semoga untuk kedepannya itu kita bisa diberi jalan yang lebih lancar untuk kita meraih sebuah ilmu dan juga mendapatkan sebuah pengalaman baru yang mungkin bisa kita gunakan untuk dimanfaatkan ketika kuliah, saat bekerja, dan yang lain sebagainya. Dan harapannya juga untuk teman-teman seusia saya yang masih berjuang, mungkin untuk mendapatkan sebuah hal yang memang seharusnya tidak dia lakukan saat di umur sekian, semoga dilancarkan segala sesuatunya, seperti masih berjualan untuk memenuhi ekonominya, dan juga intinya untuk sekolahnya, untuk kuliahnya nanti, dan untuk pekerjaan kedepannya semoga lebih lancar agar bisa meneruskan generasi berikutnya menjadi Indonesia emas. Amin. Oke Bu, sekarang yang terakhir nih, closing statement dari Bu Salma untuk sesi kita pada hari ini apa Bu? Pendidikan agama Islam itu bukan sebuah mata pelajaran. Pendidikan agama Islam hanya sebuah nilai yang tidak bisa direalisasikan apabila kita tidak bersama-sama memegang kuat nilai-nilai tradisi Islam. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa banget hari ini saya bisa bertemu dan ngobrol langsung dengan sosok perempuan yang Masya Allah, Bu Salma, dan juga Mbak Bilkis ini calon generasi penerus bangsa. Jadi saya masih ada harapan untuk menyambut generasi emas 45 itu, insya Allah masih ada harapan Bu dari obrolan adalah kita. positif thinking. Harus positif thinking ya. Ya, semoga apa yang menjadi obrolan kita pada hari ini itu bisa membawa manfaat yang lebih luas lagi bagi para pendengar sobat podcast Kemenak Demak Ramah. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.